Ada satu yang pernah dilontarkan oleh salah seorang menteri utama kita mengenai bahwa kenapa beliau tidak mau dan selalu pesimis dengan orang-orang adanya Jawa dan non-Jawa. Nah, maka dari itu Pak Pur banyak mengkaji, banyak menulis tentang masalah kebudayaan Jawa, kejawen dan lain sebagainya. Salah satunya adalah politik Jawa. Nah, ini politik Jawa kelihatan menarik. Bagaimana Pak Pur mengenai politik Jawa ini? Politik Jawa terkait dengan falsafah yang dianut oleh orang Jawa. Jawa jiwa kang kajawi. Sungguhnya orientasi pada sawah dan daratan. Sementara orang Melayu itu berorientasi pada bahari atau maritim. Maka tanah air itulah namanya Indonesia. Melayu yang berorientasi bahari, air, laut itu bersatu dengan aspek tanah orang Jawa. Maka Indonesia menjadi kuat dalam kepribadian, kokoh dalam jati diri. Dasar orang politik orang Jawa itu apa? Benda yang paling dasar, ideologi dasar. Ilmu laku. Ilmu laku maksudnya? Ya, segalanya harus dengan pengetahuan. Oke. Pengetahuan praktis dan pengetahuan filosofis itu diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Pada saat ini kami bersama Bapak Dr. Purwadi dari Lokantara, dan beliau juga adalah dosen pada Universitas Negeri Yogyakarta dalam bidang sejarah kebudayaan. Pada saat ini beliau banyak menulis tentang legenda-legenda tanah Jawa, kemudian banyak menuliskan juga tentang masalah-masalah aliran kepercayaan dan kebatinan. Nah, pada hari ini kita sapa dulu Pak Pur. Selamat sore Pak Pur. Selamat sore, matur nuwun, sugeng pepanggihan kalian Bapak Dr. Wijaya. Nggih, sami-sami Pak Pur. Pak Pur, pada saat sekarang ada satu yang pernah dilontarkan oleh salah seorang menteri utama kita mengenai bahwa kenapa beliau tidak mau dan selalu pesimis dengan orang-orang adanya Jawa dan non-Jawa. Nah, maka dari itu Pak Pur banyak mengkaji, banyak menulis tentang masalah kebudayaan Jawa, kejawen dan lain sebagainya. Salah satunya adalah politik Jawa. Nah, ini politik Jawa kelihatan menarik. Bagaimana Pak Pur mengenai politik Jawa ini? Politik Jawa terkait dengan falsafah yang dianut oleh orang Jawa. Jawa jiwa kang kajawi. Sungguhnya orientasi pada sawah dan daratan. Sementara orang Melayu itu berorientasi pada bahari atau maritim. Maka tanah air itulah namanya Indonesia. Melayu yang berorientasi bahari, air, laut itu bersatu dengan aspek tanah orang Jawa. Maka Indonesia menjadi kuat dalam kepribadian, kokoh dalam jati diri. Istilah Pak Pur tadi apa? Jawa, Jawi? Jawa jiwa kang kajawi. Oh, Jawa jiwa kang kajawi itu apa maksudnya Pak Pur? Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem katora harjo. Maka orang Jawa itu orientasi pada agraria, pertanian. Di mana ada orang Jawa suka bersawah, berkebun, menanam. Umumnya kawula Jawa itu kebanyakan adalah petani. Orang Jawa tidak begitu terampil dalam mengolah laut, air, bahari. Maka Palembang sebagai kekuatan bahari cocok apabila bersatu padu dengan Jawa yang berorientasi pada tanah, sawah, tegal, pertanian. Maka tokoh legendaris sudah dipersonifikasikan oleh Raden Patah. Putra Mojopahit, besar di Palembang, dididik tentang kesadaran maritim. Nanti
pulang ke Jawa untuk memimpin agraria yang lebih maju. Maka Demak Bintoro adalah perpaduan antara maritim dengan pertanian. Sawah dengan air. Tanah airku Indonesia. Itulah kebangsaan NKRI sekarang itu. Jadi nilai-nilai filosofi dasar daripada politik Jawa itu apa, Pak? Adalah kumaulo, jadi pengabdian. Maka Raja Jawa gelarnya adalah sahandap sampean dalem. Artinya posisi raja itu terletak di bawah kaki, paling bawah, bukan di kepala. Sahandap sampean dalem, maka di situ adalah khodam, pelayan umat, pelayan publik, bukan juragan pemilik yang semau-maunya menata, apalagi mengambil. Jadi lebih baik pada pengabdian. Maka falsafah dasar politik Jawa adalah Narendra Gung Binetoro Mbau Dendo Nyokrowati. Raja itu beserta dengan kekuatan, kekuasaan, baik politik atau hukum. Namun ada kewajiban mewujudkan ambek adil Poro Marto, memayu hayuning bawono. Dia harus bersikap adil, berbudi luhur, dan menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi sebagaimana pembukaan UUD 45. Tapi itu kan kita lihat dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pak Pur. Tentu orang-orang Jawa itu kayak katanya itu memiliki kekhasan enggak di dalam memandang politik seperti ini, Pak Pur? Faktanya untuk seluruh Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur yang kebanyakan dihuni oleh etnis Jawa sampai sekarang itu tidak ada pemekaran Jawa Tengah itu. Orang Jawa tidak terbiasa dengan berpolitik sebenarnya. Di Jawa Timur juga begitu, tidak ada pemekaran kabupaten atau provinsi. Selain itu semua pemekaran, baik kabupaten atau provinsi sudah melaksanakan. Sumatera Selatan ada Babel, kota-kota dan kabupaten juga pecah-pecah. Sumatera Utara banyak pemekaran kabupaten. Di Sumatera Riau ada Kepri, Kalimantan banyak pemekaran. Irian, berkaitan dengan politik nasional, Pak Pur. Apa itu berangkat dari inspirasi daerah juga gitu? Yang mengherankan, orang Jawa tidak tertarik. Tidak ada satu kabupaten pun yang melakukan pemekaran. Nah, kenapa? Karena sungguhnya Jawa yang elitis ini sudah mapan dalam hal pengaturan tata kota. Kota-kota di Jawa itu umumnya berjarak 30. Dari Jogja ke Magelang 30 kilo. Magelang, Temanggung 30 kilo. Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas 30 kilo. Semua di Jawa itu. Ada filosofinya. Tapi begini Pak Pur. Di Jawa, dalam hal ini keterwakilannya adalah dinasti Karaton Yogyakarta, kemudian Solo, Kasultanan, dan Pakualaman. Mangkunegaran. Jadi 4 ya? 4. Mangkunegaran. Jadi ada 4. Nah, ini apakah mereka sama dalam sudut pandang, dalam etika politiknya, Pak Pur? Etika politik Jawa itu dipengaruhi satu oleh Hinduisme. Yang kedua, Buddha. 3, Islam. Yang 4, Eropa. Dalam hal Hinduisme, ada istilah Kama, Arta, Dharma, Moksa. Buddha mengenal Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu, Nirwana. Kalau Islam, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jawa, sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, sembah roso jati. Maka dari itu, politik di sini adalah pembagian kerja. Sesungguhnya, sejak Mataram itu, raja itu bersifat simbolik, bukan eksekutif lagi. Eksekutif dipegang Perdana Menteri yang namanya Patih. Patih itu kalau di Eropa Vice Minister, Perdana Menteri. Dan dialah yang melakukan kegiatan politik, pemerintahan, dan keuangan. Raja tidak boleh. Maka di Jawa itu tidak boleh ngeritik raja. Karena raja tidak pegang uang dan tidak pegang politik.
Kalau tapi kekuasaan tetap kan Pak Pur ya? Tidak juga. Loh, kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik. Dan itu disempurnakan. Maka nggak boleh dikritik karena itu sakral. Maka tidak boleh dikaitkan dengan keuangan dan kekuasaan. Karena kalau ada kekuasaan berarti ada korupsi. Karena tidak ada dua ini, maka lepas dari hukum dong. Ya kelirunya pemerintah Indonesia itu sudah tidak punya kekuasaan, tidak punya keuangan, tapi masih menjadi objek kritikan. Salah. Tidak boleh mengkritik Raja Jawa karena tidak punya kekuasaan politik dan finansial. Tapi itu Raja Jawa dulu. Kalau Raja Jawa sekarang, Pak Pur? Itulah pembenahan. Dulu itu Raja nggak pegang kekuasaan, tetapi dihormati protokolernya. Sekarang dihapus. Itu keliru. Misalnya, Raja dulu itu untuk pribadi dibiayai negara. Semuanya. Kepatihan itu. Dicukupi. Tinggal ngajukan proposal. Sekarang putus. Inilah hancurnya Indonesia. Itu berlaku se-Indonesia, nggak cuma Jawa sebenarnya. Keraton gitu ya? Ya, keraton-keraton itu dulu dipegang oleh Rich Bestuder. Perdana Menteri itu dihilangkan semua. Sehingga setelah tahun 45, nggak berdaya induknya. Karena tidak ada kekuatan finansial dan kekuatan politik. Apa kita mengajak mereka berpolitik? Nggak bijaksana dong. Sudah baik-baik begitu, kita cari perkara. Maka hormatilah protokol raja itu. Tidak usah diajak politik, nanti repot. Golkar ikut, PDIP ikut, Gerindra ikut, sehingga kerajaan itu konflik. Bermula dari situ. Sebetulnya, jadi kesalahan kita sendiri yang tidak mau belajar jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata Bung Karno. Kita tidak mau belajar masa silam. Itu. Raja itu masih punya pengaruh, tetapi kita biarkan tanpa protokol. Sudah tidak punya kekuasaan, keuangan, tetapi hak pribadinya hilang. Oke, itu elitnya Pak Pur ya. Tapi kalau misalnya kita baca penelitian Clifford Geertz, santri, priayi, abangan, apakah masing-masing 3 kelompok varian Jawa ini juga memiliki karakter atau watak politik yang khas? Clifford Geertz itu berangkat dari desain untuk membuat klasifikasi sosial. Dan itu tidak mewakili sebetulnya. Karena risetnya di Kediri. Di Mojokerto atau Pare. Dia membuat klasifikasi untuk Jawa Timur sebetulnya. Jawa Tengah tidak. Yang memisahkan, membedakan ciri khas. Jadi kalau kita lihat di sini secara lihat topografi dan sistem budaya Pak Pur, ini kan kelihatannya masyarakat Jogja berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah. Kan karena kalau dalam segi pemerintahan administratif, kita lihat Pak Pur, Pulau Jawa tuh ada Jawa Barat, nggak mau disebut orang Jawa, tapi mereka orang Sunda. Kemudian orang Jogja, dia memang bagian orang Jogja, punya filosofi sendiri, aduh ratu, cerak watu. Kan begitu mengenai Toto Kromo. Kemudian yang ketiga adalah Jawa Timur, gitu. Nah, yang dianggap bisa mewakili karakter daripada orang Jawa sesungguhnya yang mana itu Pak Pur? Sumber etika Jawa itu kan berasal dari sastra piwulang. Kitab-kitab Jawa klasik yang diciptakan Pujangga. Dan itu umumnya dari Surakarta. Pujangga itu referensi dan literasi orang Jawa itu dari Surakarta. Sepanjang jarak. Solo ya? Iya. Solo. Nggak tahu bahkan di Asia Tenggara Solo lah yang tampil sebagai kota literer. Maksudnya tidak. Ribuan zaman abad 17, 18, 19 itu orang Solo nulis. Dan itu bisa kita baca. Lainnya kota lain tidak. Sehingga penganut folklore itu selain Solo. Nah sekarang kembali kita ke bagaimana etika politik Jawa. Tadi elit sudah Bapak jelaskan. Sekarang misalnya kalau Jawa Tengah, daerah Semarang, ya Pak ya. Kemudian Purworejo, Purwokerto yang tidak di bawah naungan Yogyakarta, apakah etika politik mereka sama? Mulai Purworejo ke barat sampai Cilacap, Tegal itu Solo. Bupatinya itu wilayah elit Solo. Bahkan Cilacap itu pasti mantunya Sunan Solo sampai Tegal sana.
Sunan Brebes. Solo. Jadi ada Iya. Kesunanan Solo. Misalnya Brebes, Bupati Purnomo Hadiningrat, bapaknya Ibu Muriati Sudibyo, itu mantunya Pakubono X. Di Di Cilacap. Brebes. Oh, Brebes. Cilacap. Jenderal Surono itu mertuanya adalah Bupati Cilacap, mantunya Pakubono X. Oh. Jadi elit malahan. Dulu begitu. Bupati itu mantu. Ada hubungan jaringan koneksi keluarga. Apa yang khas daripada etika politik Jawa, Pak Pur? Yang khasnya. Sehingga itu menjadi identitas daripada orang Jawa. Sampai saat ini, sentra politik Jawa itu minimal istananya masih utuh. Lalu sudah selesai tamat. Bahkan di Sumatera itu Maimun itu sudah milik Pemda. Tidak eksis lagi. Istana Maimun Medan itu milik Pemda. Mulai dari pegawai tukang sapu, karces, tiket. Itu pegawai Pemda yang berdandan ala orang Melayu. Ya. Yang masih kuat itu adalah Surakarta. Jogja? Ditopang oleh kekuasaan real. Menjadi eksekutif sebenarnya. Eksekutif bawahnya Presiden dan Menteri Mendagri. Yogyakarta. Diberi itu. Saya tidak tahu andai kan ini lepas. Itu kuat atau tidak boleh kita cek suatu saat. Tapi Solo itu gimana Pak Pur? Solo lepas dari itu. Jadi lepas dari kekuatan tadi. Jadi saya mengatakan Solo itu kuat karena tidak ada topangan finansial dan politik dari pemerintah Republik. Itu jalan sudah 79 tahun. Ya, tapi masih kan ada. Tidak punya teritorial sendiri Pak Pur, tidak punya otonomi. Wilayah dengan kebudayaan. Yogyakarta. Saya bilang kalau soal itu kalah dengan Jawa Tengah lebih luas. Misalnya, tetapi pengaruh budaya itu sampai Palembang, sampai Sumatera, bahkan dunia. Oh, Solo ya, bukan Jogja ya. Itu yang mengejutkan. Tapi Solo itu Kasunanan itu dulu berasalnya dari Kesultanan juga kan? Bukan. Pecah dua. Bukan. Itu senior. Surakarta senior. Baru Yogyakarta adiknya 10 tahun. Oh. Bukan dibalik begitu. Orang kan mandang sama Itu salah itu. Salah. Oh gitu. Ya. Ya salah yang bertanya. Yang salah tanya. Nggak begitu dong. Nggak begitu. Ya. Terus apa Pak Pur? Saya belum ketemu clue-nya. Yang daripada ciri khas etika politik orang Jawa. Peribahasa, mutiara-mutiara, dan kata-kata yang dianggap sakral, umumnya diambil dari kata-kata Solo. Misalnya, ilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekesing tur angkara. Itu Surakarta. Surakarta Artinya apa tuh, Pak Pur? Bagaimana orang mencari ilmu dengan harus gigih, harus pantang menyerah supaya menjadi orang yang berwibawa, berguna terhadap diri sendiri dan orang lain. Okay. Itu keilmuan. Itu. Jadi dasar orang politik orang Jawa itu apa? Benda yang paling dasar, ideologi dasar. Ilmu laku. Ilmu laku. Maksudnya? Ya, segalanya harus dengan pengetahuan. Oke. Pengetahuan praktis dan pengetahuan filosofis. Itu diutamakan. Dan itu tertulis, bukan folklore. Oke. Maka dulu Surakarta itu pelopor pabrik gula terbesar di dunia. Orang lupa, punya 176 pabrik gula. Pernah waktu itu, rel kereta api di Jawa itu rata semua. Itu punya keraton? Iya, saat itu. Orang lupa, investornya itu ya dari bermacam-macam negara. Tapi polisinya waktu keraton. Pernah itu. Oke, saudara sekalian, kita lihat bagaimana sekarang Pak Dr. Purwadi mengisahkan tentang etika politik Jawa. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.